kebenaran itu seolah-olah adalah barang yang elit dalam hidup kita sehari-hari. Dalam film-film itu kebenaran itu harus dicari, harus dibela. Superman, Batman, Iron Man itu kan tugasnya adalah membela kebenaran. Kamu kalau sedang sumpek, sedang itu terus baca-baca buku, kalau ditanya apa sih yang dicari, sedang mencari kebenaran, ya kan? Padahal kalau ditanya beneran mungkin apa sih yang dimaksud kebenaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini ngaji filsafatnya kita lanjutkan dengan tema ketiga. Seperti janji saya minggu lalu, untuk minggu ini tema kita adalah tema kebenaran, truth. Jadi meskipun kemarin saya merencanakan kebenaran itu di epistemologi bagian akhir, tapi melihat gejalanya mungkin ada baiknya saya taruh kebenaran itu di awal. Karena minggu-minggu lalu ternyata banyak pertanyaan yang ingin dijelaskan tentang kebenaran. Maka hari ini kita masuk ke tema kebenaran. Kebenaran saya tidak tahu elit dalam hidup kita sehari-hari. Dalam film-film itu kebenaran itu harus dicari, harus dibela. Superman, Batman, Iron Man itu kan tugasnya adalah membela kebenaran. Kamu kalau sedang sumpek, sedang itu terus baca-baca buku, kalau ditanya apa sih yang dicari, sedang mencari kebenaran, ya kan? Padahal kalau ditanya beneran mungkin apa sih yang dimaksud kebenaran itu. Iron Man, Superman itu yang disebut berjuang membela kebenaran itu. Coba sekali-sekali kamu bikin analisis atau bikinlah seminar internasional yang judulnya kebenaran apa sih yang dibela oleh Superman, Batman, Hulk dan kawan-kawan itu. Wong isinya tawuran terus, opo memang membela kebenaran apa membela Oke ya, jadi kebenaran, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak suka dengan kebenaran. Orang yang paling jahat, paling salah sekalipun tidak mau dia disebut salah. Tetap dia merasa bahwa saya benar. Kecuali orang tidak waras. Iya. Buktinya apa ya? Kalau kamu dituduh salah kan mesti pingin, enggak, saya tidak salah, saya punya alasan, saya punya kebenaran. Jadi makanya koran-koran itu kalau nulis berita itu kan mesti ada yang sudah jelas salah pun dia tidak mau disebut salah. Itu yang sehingga banyak orang bilang kebenaran itu sebenarnya sifatnya fitrah. Jadi naluri ya. Jadi tidak harus dicari, tapi tidak harus kamu cari, tapi dalam dirimu ada kualitas untuk cenderunglah pada kebenaran. Ada yang bilang itu satu di antara, kalau di filosof klasik itu ide bawaan sebenarnya. Di antara yang dititipkan oleh Allah pada kita itu yang namanya ide bawaan, itu ide tentang kebenaran. Jadi dulu ketika Adam turun ke bumi itu kan bahasa Al-Qur'annya wa 'allama Adamal asma. Jadi Adam itu diajarin perangkat keilmuan untuk hidup di muka bumi, perangkat pengetahuan. Jadi Adam gak perlu sekolah, gak perlu kuliah, pokoknya ditanami aja oleh Allah semacam software di kepalanya. Wa 'allamal asma kullaha, semuanya tentang apapun yang dia butuhkan untuk hidup di bumi. Dan ya akhirnya Adam sukses hidup di bumi dengan bekal itu.
Itu nanti ada beberapa filosofi yang menyebut bahwa pada hakikatnya memang manusia membawa semacam ide bawaan, termasuk Descartes, termasuk Kant, termasuk Aristoteles. Jadi begitu kamu lahir itu kepalamu sudah ada ide-ide bawaan. Nanti kalau di Plato lebih ekstrim lagi disebut ada dunia khusus namanya dunia ide. Dan kalau kita berpikir itu sebenarnya bukan mikir tapi mengingat-ingat aja. Jadi dulu di dunia ide saya pernah lihat barang kayak gini. Oh, nah terus diinget-inget namanya kursi, nanti ini kursi. Cara berpikir itu katanya Plato. Tapi yang jelas banyak filosof yang setuju bahwa ada ide bawaan. Jadi kita lahir itu tidak blank, meskipun dengan berbagai corak, dengan berbagai asumsi. Kayak di Kant itu pakai 12 kategori itu. Jadi ada alat namanya kategori, jumlahnya 12. Itu yang jadi bekal kita untuk hidup di dunia, di luar panca indera yang nyari data. Jadi akal ini kayak mesinnya, kayak softwarenya, kayak MS Word, kayak Office-nya. Nah, datanya itu dari luar, tinggal diolah di dalam kepalamu. Itu alat. Oke. Kebenaran. Saya masuk ke Islam dulu, karena unik kalau di Islam. Kalau di Barat, kebenaran itu bahasa Inggrisnya truth. Untuk apa aja kebenaran tetap pakai istilah truth, kebenaran. Beda sama Islam. Itu yang kenapa saya sebut duluan. Kalau di Islam ada 3 istilah untuk menyebut benar atau salah. Yang pertama pakai istilah hak, yang kedua pakai istilah sidik, yang terakhir pakai istilah soha, sah, sohe. Itu kalau kamu terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sama, benar. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah. Ya kan? Wa huwal haqqu, dan dialah zat yang maha hak, maha benar. Sohe juga begitu, soha makulta, jawabanmu benar, sama-sama benar, tapi arahnya beda. Kalau hak itu lawannya batil. Biasanya yang diomongkan hakikat atau realitas. Itu hak. Kalau di Indonesia ada hakul yakin, itu biasanya yang diomongkan tentang realitas. Bahwa Ahmad Fatona itu suka perempuan, sekarang kan sudah hak gitu, kamu sudah ngerti sendiri, sudah. Buktinya juga sudah banyak, nggak perlu diperdebatkan lagi bahwa dia memang suka perempuan, itu hak. Banyak hal-hal di sekelilingmu, misalnya Indonesia itu benderanya merah putih, itu hak, sudah jelas, tegas, nyata. Maka bagi umat Islam, Allah itu diantara sifatnya adalah hak. Allah itu nyata, real, tidak cuma khayalan. Nabi ketika masuk ke Mekah, kemudian membasmi patung-patungnya Ka'bah, dia bilang kul qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang hak telah datang, maka yang batil pasti hilang. Kalau kebenaran datang, kebatilan pasti hilang. Kalau belum hilang itu berarti masih batil. Kok kebatilan masih ada, berarti kebenarannya belum ketemu, dia belum datang, masih ruwet. Indonesia ini masih ruwet, mungkin belum ketemu hak. Kamu tiap hari bergumul dengan banyak hal yang batil. Tapi kalau bahasa Quran, kalau ja'al haqqu pasti wazahaqul batil. Realitas itu hak, hakikat itu hak. Hakikat itu apa? Dasarnya realitas itu hakikat. HP ini hakikatnya apa? Alat komunikasi. Maka HP ini haknya adalah alat komunikasi. Kalau ada tempelan-tempelan lain berarti itu tambahannya. Nah, untuk menyebut alat komunikasi dari HP itu namanya haknya, kenyataan, real. Manusia itu hakikatnya apa? Ayo, hakikatnya apanya? Manusia ada apanya aja? Ada fisiknya, ada jiwanya. Kalau filsafat Islam ada 4 variabel: fisik, jiwa, akal, dan yang terakhir roh. Kira-kira hakikatnya yang apa?
Semuanya? Ya. Apanya? Yang paling asasi inti dari manusia apanya? Ya. Nanti ketika masuk ke ngaji bagian ontologi metafisika, kita akan membahas ini, manusia. Jadi apakah nanti beberapa terus beda. Ada yang bilang semuanya ya hakikat, tidak bisa disebut manusia kalau nggak ada fisiknya. Kalau nggak ada fisiknya ya bukan manusia, dia sudah makhluk gaib. Tapi ada yang bilang enggak, hakikatnya itu rohnya. Ada yang bilang akal, ada yang bilang itu dialektika antara akal dan roh, sama-sama aspek ketuhanan. Tapi ada yang bilang ya jiwa, jiwa itu nyawa. Ada rohnya nggak ada jiwanya ya sama aja. Malaikat itu bukan manusia. Itu kajian Islam. Tapi itu level kebenaran pertama, hak dan batil, ngomong kenyataan. Yang kedua adalah kebenaran person, sidik, kadzib. Kebenaran itu pasti berhubungan dengan manusia. Kalau dalam ulumul Quran dan ulumul hadis, kebenaran person ini levelnya lebih tinggi daripada kebenaran yang lain. Karena apa? Karena struktur keilmuannya model transmisi, periwayatan. Hadis itu kan diriwayatkan dari siapa, oleh siapa, dari siapa, oleh siapa. Maka aspek kebenaran person sidik ini jadi esensial dalam Islam. Meskipun ada kaulnya Ali bin Abi Thalib yang bilang undur ma kola wala tandur man kola, itu untuk urusan kebenaran aspek haknya. Tapi aspek sidiknya tetap kalian harus undur man kola, siapa yang ngomong. Apakah maksudnya bukan urusan jabatannya loh ya, bukan urusan status sosialnya, tapi kredibilitas sidiknya, kredibilitas individunya. Dia bisa dipercaya nggak, suka bohong nggak. Bahkan kalau dalam ilmu hadis itu parameter-parameternya bisa sangat artifisial. Apakah dia pernah kencing di pinggir jalan sambil berdiri? Kalau pernah, nggak bisa dipercaya. Apakah dia pernah nyopot tutup kepalanya, nyopot kopiahnya? Kalau nggak pakai kopiah, kalian nggak bisa meriwayatkan hadis, nggak bisa dipercaya. Apakah coba aja belajar ilmu hadis, banyak syarat-syarat yang kelihatannya artifisial, tapi itu mungkin dalam konteks menjaga agar kredibilitas periwayatannya bisa diterima. Itu sidik. Makanya orang paling jujur dalam Islam kan oleh Nabi digelari as-siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Itu kan ceritanya setelah Nabi Isra Mi'raj. Kemudian Nabi cerita dan tidak ada orang percaya. Ketika orang tanya, Abu Bakar, kamu percaya nggak? Oh, ucapannya Muhammad, katanya kafir. Oh, percaya, jangan yang kayak gitu, lebih dari itu pun saya percaya. Maka Abu Bakar terus digelari Abu Bakar as-Siddiq. Dia orang yang bisa dipercaya. Silahkan dianalisis, silahkan kamu cari kenapa kok gelarnya kok bisa dipercaya, kok bukan orang yang bisa mempercayai, tapi orang yang bisa dipercaya. Siddiq lawannya kadzib. Makanya ada hadis yang bilang Nabi mewanti-wanti iyakum wasidqa dan iyakum wal kadziba. Karena orang yang terbiasa jujur dengan terbiasa bohong itu akan kelihatan. Akan karena membangun kualitas diri, membangun kredibilitas. Orang yang terbiasa jujur nanti di hadis itu disebut siddiqon, orang jujur. Sementara terbiasa bohong disebut kadzaban, pembohong. Jadi kita dalam hidup kadang-kadang sekali-sekali harus bohong. Tapi jangan dibiasakan. Hindarilah bohong, tapi terpaksa bohong ya ora apa-apa, ning jangan sering-sering. Karena kalau sering-sering kalian jadi kadzaban. Orang biasanya begitu bohong sekali, kebohongan itu kadang-kadang harus diikuti kebohongan 2 kali. Kalau 2 kali nggak bisa, kadang-kadang harus ditutup lagi yang ketiga. Yang ketiga nggak bisa, mesti gitu. Kamu males kuliah tapi terus pamit ke dosennya, saya sakit pak. Wah. Tiba-tiba kamu jalan-jalan di luar ketemu dosennya, loh katanya sakit. Iya pak, ini sedang mau ke dokter pak. Bohong lagi. Oh,
nggak apa-apa, kalau ke dokter kok jalan kaki ayo saya antar. Nggak usah Pak, takut merepotkan Bapak. Pokoknya begitu kalau bohong sekali, bohongnya jadi panjang. Harusnya cuma sekali, akhirnya bohongnya jadi 3-4 kali. Nah itu hati-hati, biasanya jadi habit. Kalau bahasanya Nabi kan makanya iya kum, hati-hati. Lama-lama jadi kadzab. Kadzab itu kalau sudah bohong, setiap hari bohong, kalau udah bohong jadi nggak enak. Karena dia jadi habit. Ya kan? Dulu kalian semester 1 nggak masuk kelas, nggak masuk kuliah itu santai. Takut. Wah nggak masuk, jangan-jangan dosennya marah, jangan ketinggalan materi. Sekali nggak masuk, begitu besoknya masuk, nggak apa-apa, ternyata nggak masuk. Besok bolos lagi, bohong lagi, bolos lagi. Lama-lama biasa. Jangan-jangan bisa kebalikannya akhirnya. Kalau masuk jadi nggak enak ya masuk. Enak bolos ternyata. Iya. Sama kembali, syuting juga begitu. Kalau sudah jadi habit bisa balik juga. Sholat itu mungkin kalian hari ini karena aktivis masjid semua rajin sholat semua, maka ketika meninggalkan atau ketinggalan sholat rasanya nggak enak luar biasa. Tapi coba biasakan. Nggak enak sekali. Astagfirullah, ini harus dikotok, ini terus kamu kotok mati-matian. Besok telat lagi, astagfirullah. Lama-lama nggak apa ya, ternyata nggak sholat. Tidak ada apa-apa, tidak hapus. Allah itu maha pengampun, wudhu aja dosa-dosanya rontok, santai aja, akhirnya santai. Dan jadi nggak ada beban. Hati-hati dengan, makanya kalau di psikologi ada namanya habit of mind. Pikiranmu itu kamu yang membiasakan. Sehingga sejak dulu saya wanti-wanti, hati-hati ngasih data ke kepalamu, karena dia akan jadi habit. Yang suka survei, yang suka lihat TV, yang suka nge-net, hati-hati. Ya mungkin di internet, di TV, di komputermu kadang-kadang muncul data-data yang tidak beres. Lihat aja sekali terus buang. Jangan diangen-angen, apalagi dimasukkan memori. Karena mempengaruhi perilakumu. Habit of mind itu luar biasa. Ya, jadi dan itu kadang-kadang nggak sadar. Dia akan muncul secara tidak terkontrol kalau dia sudah jadi habit. Yang biasa misuh, ngomong misuh itu sholawat yang jadi yang biasa itu terbiasa. Jawa Timur itu orang-orang Jawa Timur, saya ngomong Metanan itu kalau nggak misuh nggak enak. Ya kan, karena sudah jadi habit, terus logonya luar biasa kalau sudah. Benar, kayak gue mau. Jadi hati-hati dengan habit, bahwa hidup ini isinya memang tradisi habit, tapi ya kamu latihlah dengan yang bagus-bagus. Itu sidik person. Dalam Islam dihitung itu. Siapa yang ngomong. Jadi meskipun kadang-kadang yang diomongkan itu masuk akal, tapi siapa dulu yang ngomong. Kalau yang ngomong orang itu enggak deh. Secara praksis real sehari-hari sebenarnya sidik ini yang lebih jalan. Ruji tombol itu mungkin kadang-kadang ngomong bener, tapi karena kebanyakan kesan kita ruji tombol itu ngomong ya goyang ngono, akhirnya ya alah ruji tombol. Mungkin dia pas ngomong bener. Kan jagoan-jagoan di TV itu kan ruji tombol Sultan Batu Gana, coba nih Farhat Abbas, tiap hari yang wira-wiri di TV itu kan, orang-orang gitu itu. Nah, itu kamu mesti mempertanyakan apakah dia sidik apa kayak gimana, itu level person. Dan yang ketiga, kebenaran di level statementnya. Jadi bukan lagi kenyataannya, bukan lagi orangnya, tapi apa sih yang diomongkan. Itu biasanya omongnya sahih, lawannya belat atau khotok. Jadi ketika kamu bahas kebenaran, pastikan dulu kamu ada di mana. Mau bahas di level hak atau batilnya, realitas faktualnya, ataukah ngomong siapa yang bawa berita itu, ataukah ngomong struktur kalimatnya, ngomong statementnya. Ini menentukan. Jadi itu dalam Islam. Kalau di Barat itu include jadi satu, meskipun nanti melahirkan variasi-variasi teori kebenaran yang macam-macam. Tapi yang jelas ingat-ingat ini dulu. Jadi ada hak, batil, sidik, kadzib, dan sahih, ghalab.
Kalau ada waktu kita perdalam 3 teori itu, tapi kontennya sufisme. Nanti isinya agak luar biasa kalau itu masuk ke tradisi sufistik. Tapi untuk sementara ngambil itu dulu aja, bahwa hak itu untuk yang realitas, siddiq itu untuk yang person, sahih itu untuk kalimat, pernyataan, statement. Sekarang kita ngomong levelnya. Yang kedua, jadi kebenaran yang kita bela itu, yang kita cari-cari itu, harus sekarang diperjelas. Kebenaran di level apa yang kamu cari? Ada 1-2 lah, dulu saya banyak mahasiswa sing rodo gaya itu sembahyang ora gelem, apa-apa ora gelem, gayanane gitaran, kuliah males. Kalau ditanya, kamu gitu loh, maunya apa sih? Saya ini sedang pencarian, Pak. Pencarian itu, nek tak godani, pencarian itu terus kamu mau nyari apa? Nyari uang, nyari apa sih yang kamu cari? Saya mau nyari kebenaran, Pak. Terus dia tak tanya lagi, lah terus caramu nyari itu gimana? Kok ketemu kalau kamu cuma gitaran, males kuliah, males sembahyang itu apa? Yo terus kebenarannya ketemu. Yo belum, Pak, nanti siapa ngerti dapat pencerahan. Pencerahan tekondi dari gitaran itu kamu dapat pencerahan apa? Dari nongkrong neng angkringan mulai jam 11 malam sampai jam 4 subuh itu kamu dapat pencerahan apa? Jalannya gimana untuk biar kamu dapat pencerahan? Menurut kamu ya apa ya nyambung dengan polamu seperti itu, nanti kamu akan ketemu pencerahan. Terus kebenaran itu yang kamu cari, kebenaran apa? 1 tambah 1 2 itu juga sudah kebenaran. Ngapain kamu cari capek-capek? 2 tambah 2 4 itu sudah kebenaran. Kalau orang nggak lapar 3 hari terus perutnya melilit, itu kebenaran juga. Kamu mau nyari kebenaran yang gimana? Nyari kebenaran aja kok susah-susah, kan gitu. Kalau kamu gatel, garuklah, itu kebenaran sudah. Nah iya kan, gak mikir jadi kok kamu tidak repot sekali nyari kebenaran. Maka maksudnya level kebenaran apa yang mau kamu cari? Ada level kebenaran empiris, ada level kebenaran logis, ada level kebenaran etik, ada level kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik itu tambahan. Kalau kamu cari di buku-buku, biasanya cuma 3, empiris, logik, dan etik. Atau kalau ada kebenaran metafisik, arahnya bukan ke eskatologis. Kalau kita yang beragama, metafisik harus mengarah juga ke yang eskatologis, karena kita percaya hal-hal yang eskatologis, yang gaib. Ya kan? Kenapa? Karena dalam hidup, kalau kita jeli, sebenarnya dalam hidup kita yang real itu sangat sedikit. Yang real hari ini bagi saya adalah ruangan kelas ini, kamu yang di depan saya, bahkan yang di belakang saya ini gaib. Iya kan? Kalau ada cecek tiba-tiba lari ke sini, aku tidak ngerti, itu kan gaib. Jadi barang yang tidak gaib itu bagi kita itu cuma sekedar sejangkau telinga bisa mendengarkan, mata bisa melihat. Di Malioboro sekarang ada apa kan saya tidak tahu, itu kan namanya gaib. Yang kita nggak ngerti kan gaib. Nah itu, kalau kita hanya percaya yang real dan yang nyata, maka dunia kita sangat sempit. Yang nggak pernah ke Arab Saudi, Arab itu barang gaib. Ya kan? Yang nggak pernah ke Australia, Australia itu barang gaib. Yang nggak pernah beli nasi goreng yang perapatan Joteng sana itu barang gaib juga, karena kamu nggak ngerti kan, ada nasi goreng bawa di sana, ada. Tapi itu gaib. Oke, itu kebenaran metafisik. Nanti ada levelnya sendiri. Kebenaran empirik nggak perlu dijelaskan panjang lebar. Kalian tiap hari bergumul dengan kebenaran empiris. Fakta-faktanya mudah diakses oleh indera, gampang dicerna karena dia nyata, real, apa adanya. Itu kebenaran empiris. Kebenaran yang paling mudah kamu temukan, paling gampang kamu cerna, itu kebenaran empiris. Karena dia faktual, nyata. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar,
kemudian tangan bisa meraba, mulut ada ya? Hidung, mencium itu mulut apa hidung? Hidung ya, karena nah, ya makanya, tapi kalau kamu nyium pakai mulut atau pakai hidung? Dia pakai mulut. Nah, ya. Kamu kalau mencium tetap mulut, kalau membau baru hidung. Kenapa kamu ketawa? Saya bilang tadi data di kepala kamu. Iya, karena yang kamu masukkan itu kan data ke sana semua. Gak perlu kita jelaskan, itu tak kasih contoh yang gampang-gampang bahwa tumbuhan itu yang IPA, ilmu IPA itu semuanya kebenaran empiris. Gampang sudah kan, gak perlu kamu bahas. Yang kedua kebenaran logik. Nah ini dasarnya logika sama matematika yang jelas. Jadi tidak berdasar fakta tapi kecanggihan reason, kecanggihan akal. Berpikir tentang sesuatu, kebenaran yang sah, kebenaran yang benar secara akal sehat. Harus ada kata-kata sehatnya, karena banyak akal yang tidak sehat. Akal saja kadang-kadang menipu, tapi akal harus sehat. Akal sehat itu akal yang lurus, jujur, fair, tidak memihak, tidak tendensius. Karena banyak barang rasional tapi tidak rasional, tidak rasional sebagaimana adanya, tapi rasional karena diolah. Namanya rasionalisasi. Saya sering mencontohkan kadang-kadang perilakumu yang keliru itu kamu justifikasi pakai logika. Itu akal tapi tidak sehat. Kamu nginep berdua di kamar sama pacarmu, itu jelas keliru. Kalau akalmu sehat bilang keliru, wong masih pacar. Tapi kan kamu bisa bikin rasionalisasi untuk membenarkan perilaku. Ya sungguh argumenmu apa? Mungkin ya kan ini pacar-pacarku sendiri pak, bukan pacarnya orang lain. Suka sama suka, nggak ada paksaan, enak sama enak, menyenangkan, membahagiakan orang lain pak. Ya kan? Kalau ada resiko kan kita tanggung sendiri. Kenapa kok yang lain cerewet itu? Apa iri, majunya tinggi misalnya, ya kan? Jadi tidak ada hak bagi orang lain untuk melarang kita. Loh, itu kan akalmu yang bisa bilang gitu. Makanya katanya Imam Asy'ari, ini kan kebanyakan Asy'ari yang madhabnya, bahwa akal saja tidak memadai untuk memutuskan benar salah, meskipun dia bisa tahu benar salah. Itu Imam Asy'ari. Jadi meskipun kita sebagian besar Asy'ariyah, saya tidak yakin kalian ngerti pikiran-pikirannya Imam Asy'ari. Karena Islam Indonesia itu 90%-nya bukan fundamentalis atau liberal, tapi Islam apa ya? Islam cuek lah, Islam seneng-senengnya kayak biasanya. Ya, dan itu kalau pemilu namanya Islam masa mengambang, berarti pokoknya mana orang banyak ke situ ya ke sana. Kebenaran logik. Jadi ya itu tak kasih contoh. Misalnya kamu mikirnya seandainya penghasilannya orang di Indonesia itu lebih besar dari kebutuhannya, maka Indonesia makmur. Kenyataannya mungkin tidak, tapi kan secara logis ya memang begitu. Setiap manusia pasti akan mati. Mungkin secara faktual membuktikannya juga susah. Apa kamu bisa membuktikan ketemu setiap orang di dunia, kamu wawancara satu-satu? Apa selama ini ada nggak orang yang belum meninggal sejak dia lahir, zaman Nabi Adam, kamu kan nggak tahu. Tapi secara logis kamu bisa menyimpulkan setiap manusia pasti akan mati. Karena dia kalau masih bernama manusia, itu logis. Secara induksi ini sebenarnya nggak bisa dibuktikan, tapi secara logis pasti iya. Karena kamu nggak bisa memastikan, jangan-jangan besok ada orang yang nggak mati, jangan-jangan dulu ada orang yang sampai hari ini nggak mati dan kita nggak tahu siapa dia. Kalau dalam Islam kan ada cerita yang nggak mati-mati siapa? Nabi Khidir. Nah itu kan ya antara ya dan enggak, tapi secara logis setiap manusia pasti mati. Itu kebenaran logik. Mahasiswa itu adalah elit intelektual. Itu bagi saya juga kebenaran logik. Karena banyak juga yang secara faktual dia tidak elit, apalagi intelek. Tapi secara rasional ya harusnya elit intelektual lah, karena dia sekolahnya paling lama. Paling mahal. Nah ya kan,
SD, SMP, SMA, kuliah itu kan paling lama. Jadi maka harusnya dia harus jadi intelek. Ilmunya sudah ngumpul berapa tahun itu, sudah sekolah, terus kan harusnya sudah ini penuh dengan ilmu isi kepalanya. Maka dia elit intelektual secara logis. Yang ketiga, kebenaran etik. Kebenaran etik itu mengatur perilaku. Sebenarnya ini level kedua dari nilai. Nilai itu kan ada nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan. Kebenaran etik itu sebenarnya nilai kebaikan. Baik dulu. Kalau bahasa filsafatnya code of conduct, aturan perilaku, baik perilaku batin maupun perilaku lahir. Judgementnya etis atau tidak etis, baik atau tidak baik. Parameter kebenarannya hasil konvensi. Kadang-kadang etik di sini tidak etis di sana. Kalau kamu di sini harus ikut etika di sini, kalau kamu di sana harus ikut etika di sana. Itu etika, moralitas. Jadi kalau sedang di masjid, jangan lari-lari, jangan nari-nari, jangan nyanyi-nyanyi misalnya. Nah itu hasil kesepakatan sebenarnya, kebenaran etis, code of conduct. Di lokal tertentu mungkin beda. Di lokal masjid sini dengan masjid sana mungkin beda. Di sini malah ada wayangan, ada apa lagu, enggak apa-apa. Lokal, cuma di sini boleh kok. Code of conduct-nya di sini enggak apa-apa. Kalau kamu bilang oh itu enggak etis di sana, di lokal yang lain, di sini etis. Code of conduct itu, etika itu hasil kesepakatan sosial. Ya. Jadi kesepakatan bersama. Enggak apa-apa. Sekali-sekali nonton film bersama di masjid. Di filmnya apa dulu tapi kan. Iya, jadi enggak apa-apa. Itu code of conduct itu kan tinggal disepakati enggak, kita setuju enggak. Kan gitu. Value yang diperjuangkan setiap horizon sosial itu beda-beda. Maka kebenaran etiknya beda-beda. Misalnya orang Jawa, kebenaran etik itu basisnya sebagian besar adalah harmoni. Gimana caranya kita hidup damai, selaras, dengan yang lain tidak gegeran, rukun, dan itu kan code of conduct, basisnya etiknya orang Jawa. Maka orang Jawa tangguh. Dijajah 350 tahun juga masih nyantai dia. Yang penting gimana caranya sama penjajah aja dia bisa harmonis. Ya kan, nggak marah, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada di sini ya kita rukun lah. Gimana caranya nggak gegeran kan kita mesti orang Jawa. Karena basis sosialnya adalah arahnya ke situ, damai, harmoni. Jadi etik, kebenaran etik. Di kelas ini kita sepakati kebenaran etik, kalian boleh makan, boleh minum suka-sukanya. Tapi di kampus mungkin beda naik. Ya kan? Kode etik di kampus jangan sampai masuk kelas nggak pakai sepatu. Itu kan code of conduct namanya. Kesepakatan etik di sana. Tapi di sini kesepakatannya sudah beda lagi. Menghargai orang tua misalnya. Kalau di Indonesia menghargai orang tua itu kalau ketemu menunduk, jangan mengangkat kepala. Nah itu etik sini. Tapi kalau di barat ya mungkin kalau ketemu sama orang tua justru jangan menunduk. Kalian harus menatap matanya, karena justru tidak menatap matanya itu dianggap tidak sopan. Maka kalau kalian ketemu bule, kalau bisa, kalau ngomong tatap aja matanya. Karena kalau bagi mereka ngomong nggak natap mata itu dianggap melecehkan. Asal kebalikannya kalau ketemu preman. Kalau kamu tatap matanya ditantang kamu. Itu jadi nggak tahu kalau preman bule apa yo mau ditatap matanya apa enggak. Kamu tanya aja sama bule-bule. Kalau preman di sana mau nggak diginiin itu. Jadi kalau coba perhatikan orang-orang Jawa atau kamu sendiri perilakumu ketika ketemu dosen, perilakumu mesti kan kamu nggak enak kan? Mesti kalau ngomong sambil menunduk lah, sambil apa lah, nggak berani gini. Apa pak? Yang segini apa pak?
Itu kebenaran etik sebenarnya. Tidak salah, tidak benar kan, tergantung konvensi sosial di situ seperti apa. Kalau memang konvensi sosialnya begitu, ya mungkin ya memang harus begitu. Kalau kamu tatap matanya mungkin dosanya tersinggung. Apa lihat-lihat. Jadi itu konvensi. Kayak kalau orang Indonesia dipegang kepalanya marah, kalau orang Arab dipegang pantatnya marah. Ya. Saya nggak tahu. Kalau orang Indonesia dipegang pantatnya marah nggak? Marah ya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Teori bahwa kalau orang Indonesia dipegang kepalanya marah, pantatnya nggak marah, itu saya nggak ngerti. Siapa yang bilang? Padahal menurut saya kalau ada orang tiba-tiba megang pantatmu, kamu marah juga. Iya kan? Orang Arab dipegang pantatnya marah. Kita juga kalau tiba-tiba ada orang di jalan, mas, ayo, itu mesti marah. Ya kan? Emangnya kok diem-diem megang kepala, megang pantat. Oke, kebenaran etik. Ini masih panjang teori kebenaran. Kebenaran metafisik ini baru ngomong levelnya saya, belum ngomong jenisnya, belum ngomong variasi bahasanya, belum ngomong. Jadi agak panjang. Jadi siapkan mental, minumnya kalau habis ngambil lagi. Kebenaran metafisik. Pokoknya kalau Rebo malam Kamis, alhamdulillah selalu ada sepak bola yang ditunggu. Jadi aku nyantai sekalian nunggu sepak bola nanti malam Chelsea melawan Benfica. Ya. Final. Nggak apa-apa kalau yang kayak gitu saya nggak terlalu deg-degan karena dua-duanya nggak. Terserah siapa yang menang, yang penting bal-balan. Tapi beda kalau Barcelona melawan Madrid itu harus ada puasanya itu. Iya, jadi harus sholat malam kita gitu. Jangan sampai besok pagi diketawain sama lawan. Oke, kebenaran metafisik adalah kebenaran yang menyangkut di luar tiga tadi. Secara empiris dia tidak bisa diakses, secara logik sering tidak nyambung, dan secara etik juga bukan dunianya. Susah diakses. Secara ilmiah, di situ saya contohkan misalnya firasat kontak batin, itu kan dunia yang tidak bisa kamu secara rasional, secara empiris, secara tidak bisa. Bisanya kamu percaya enggak itu aja, atau kamu ngalami langsung. Faktanya ada, tapi dibahas empiris juga tidak ada. Orang kesurupan, kamu bisa analisis psikologi, analisis biologi, apalah, tapi khas itu orang kesurupan itu. Teriak-teriak, kemudian merasa melihat sesuatu padahal kita nggak lihat. Kita kan sering lihat yang kayak gitu. Ada yang bilang, oh itu halusinasi. Semoga lah halusinasi. Ketika itu halusinasi kan berarti gaib itu. Kita nggak lihat, dia lihat. Kita nggak dengar apa-apa, dia dengar. Yang subur itu mau melakukan apa-apa, ada amanat dari yang gaib, kan mesti gitu dia. Jadi amanatnya yang gaib. Barang metafisik, dia faktual, kita alami bersama, kita percayai, tapi kita nggak bisa melihat langsung, nggak bisa menalar secara lurus, dan bukan urusan kesepakatan sosial. Yang lebih halus lagi misalnya itu tak sebut fenomena akal, fenomena otak, fenomena perubahan molekul-molekul tubuh kita, fenomena DNA, fenomena gitu. Saya dulu bikin skripsi judulnya Filsafat Cinta. Ya, diterbitkan, sudah cetak ulang 7 kali, tapi dulu itu tahun berapa itu. Iya, dan laku. Cuma buku saya Filsafat Cinta masih kalah laku dengan edisi selanjutnya, judulnya Risalah Patah Hati. Lebih laku lagi karena cetak ulang sampai 11 kali. Jadi ternyata cinta sama patah hati itu lebih dahsyat. Patah hatinya enggak ada perubahan. Enggak, saya mau ngomong ketika orang jatuh cinta, kalau cintanya itu sangat serius, ada struktur DNA yang berubah. Jadi cinta yang sangat serius itu enggak cuma masuk ke hati, tapi juga menyusup ke DNA. Loh ya. Dan ketika dia menyusup ke DNA, itu alamatnya apa? Dia akan diwariskan. Kalau itu diwariskan, kalau pengalaman cintamu pahit terus,
Jadi nembak ditolak, patah hati terus. Itu generasimu nanti karena dia tersimpan di DNA. DNA itu kan fotokopi struktur sejarahmu yang akan datang. Jadi hati-hati nanti anak-anakmu juga terpengaruh, mewarisi. Iya. Makanya kalau seneng jangan terlalu dimasukkan sebelum jadi istri. Setengah-setengah aja lah. Iya. Nanti berpengaruh. Ya kalau bahasa secara psikologis generasi selanjutnya anak-anakmu nanti akan jadi generasi yang murung. Apa generasi yang murung itu? Generasi yang tidak ceria karena bapaknya ditolak terus. Iya. Loh itu nggak bisa kamu cek DNA kayak gimana sih Pak. Itu metafisik kebenarannya. Ya nanti caranya ngukurnya macam-macam lah. Tapi level-level. Jadi kalau ada orang ngomong yang kayak gini, oh ini level metafisik, saya nggak bisa menjudgementnya secara rasional, nggak bisa, apalagi empiris, etik juga belum nyampe. Jadi oh ini orang ngomong metafisik levelnya. Jangan debat. Kalau debat di level metafisik, apalagi debatnya pakai akal, mesti nggak ada ujungnya, nggak akan selesai. Banyak hal metafisik, apalagi yang eskatologis di agama itu tinggal kamu percaya apa enggak gitu aja. Makanya agama itu kan basis utamanya iman, bukan akal. Akal itu penopangnya. Nah, jadi perhatikan aja kalau kamu diskusi membahas sesuatu, perhatikan ini levelnya level apa dulu. Level empiris kan? Kalau level empiris perhatikan faktualnya, bukti nyatanya apa yang penting. Kemudian kalau itu logika, konsistensi berpikirnya perhatikan. Kalau itu etika, dilihat konvensi-konvensi yang berlaku. Kalau itu metafisika, lihat basis kepercayaannya. Ya kan? Kamu kepercayaan lu kayak gimana? Ini daya ini, kayak gitu loh. Ini malaikat yang bikin ini, sehingga itu aspek kebenaran metafisika.